Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Insani. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Al-Quran merupakan kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada umat Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat beragam wahyu yang kita jadikan sebagai pedoman kehidupan dan merupakan sarana ibadah dengan membacanya. Sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini, kesohian dan validitas Al-Quran masih terjaga dan sudah terbukti dalam berbagai fenomena yang bisa kita saksikan. Apa-apa saja kebenaran Al-Quran tersebut? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat abadi. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, "Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran mengandung nilai-nilai serta ajaran yang sangat aplikatif serta kontekstual sehingga dapat menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ia tidak berisikan tumpukan teori yang memadati pikiran belaka. Ia juga tidak mengajarkan hal-hal yang tidak mungkin dan hal-hal aneh yang mustahil untuk dicapai. Al-Quran telah menerima manusia sebagaimana adanya dan kemudian mendorongnya untuk mencapai sesuatu yang bisa dicapai. Itulah bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang benar. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memberikan 3 tantangan kepada manusia untuk membuat kitab yang serupa dengan Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah 17 ayat 88 yang berbunyi, "Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, Insani akan kembali dengan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Tetap di Insani. Terima kasih masih bersama kami di Insani. Yuk kita simak kembali ulasan menarik lainnya seputar bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Ini dia. Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah ia merupakan kitab yang kebenarannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Sikap skeptis terhadap kebenaran Al-Quran sudah ada sejak zaman jahiliyah hingga kiamat nanti. Namun sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan, karena Insani sudah merangkum bukti-bukti kebenaran Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah bukti berjudul Oceans juga dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya. Sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi sasar laut yang gelap baru diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 40 menjelaskan fakta ilmiah ini. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Di atasnya awan gelap gulita yang bertindih-tindih, yang apabila dia mengeluarkan tangannya tidaklah dia dapat melihatnya. Dan yang barang siapa tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidaklah ia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. Yang kedua, air susu ibu.
Air susu ibu adalah satu campuran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa dan tak tertandingi, sebagai sumber makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir dan sebagai zat yang meningkatkan kekebalan tubuhnya terhadap penyakit. Bahkan makanan bayi yang dibuat dengan teknologi masa kini pun tak mampu menggantikan sumber makanan yang menakjubkan ini. Setiap hari ditemukan satu manfaat baru air susu ibu bagi bayi. Salah satu fakta yang ditemukan ilmu pengetahuan tentang air susu ibu adalah bahwa menyusui bayi selama 2 tahun setelah kelahiran sungguh amat bermanfaat. Seperti yang dikemukakan oleh Rex D. Russell dalam jurnal Design in Infant Nutrition. Allah memberitahu kita informasi penting ini sekitar 14 abad yang lalu, yang hanya diketahui melalui ilmu pengetahuan baru-baru ini. Dalam ayatnya yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 14. Yang ketiga, penciptaan yang berpasang-pasangan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Yasin ayat 36. Meskipun gagasan tentang pasangan umumnya bermakna laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina, ungkapan maupun dari apa yang tidak mereka ketahui dalam ayat di atas memiliki cakupan yang lebih luas. Kini cakupan makna lain dari ayat tersebut telah terungkap ilmuwan Inggris, Paul Dirac, yang mengatakan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisik pada tahun 1933. Penemuan ini yang disebut Paret menyatakan bahwa materi berpasangan dengan lawan jenisnya. Antimateri memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. Misalnya berbeda dengan materi, elektron antimateri bermuatan positif dan protonnya bermuatan negatif. Balik lagi dengan saya Miss Insani di segmen Sosial Eksperimen. Nah, kali ini seperti biasa kita akan mencari beberapa narasumber untuk ditanya-tanyai tentang sejauh apa sih pengetahuan mereka tentang topik yang dibahas Insani kali ini. Yuk kita tanya-tanya. Ayat Al-Quran ya, yang saya ingat. Oh, ada satu ayat yang masih saya ingat, bahkan selalu saya ingat, yaitu ayat yang banyak muncul di surah Ar-Rahman yang bunyinya itu Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Salah satu ayat Al-Quran yang selalu saya ingat dalam Al-Quran yaitu fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang artinya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dari situ saya yakin dan percaya bahwa itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya gitu. Setiap ada kesulitan, seberat apapun kesulitan itu, insya Allah pasti setelah itu saya merasakan kemudahan. Seperti itu. Bukti kebenaran Al-Quran itu yang saya tahu ya bisa kita lihat, apa yang sudah ada di dunia ini itu sudah tertera dalam Al-Quran. Maka dari situ saja kita sudah bisa lihat bahwa kebenaran Al-Quran itu nyata karena sudah memuat semua tentang kehidupan manusia gitu. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang menurut saya yaitu terciptanya bumi dan segala isinya, ada kita sebagai manusia, ada hewan, binatang, dan tumbuhan. Dengan adanya bukti tadi, saya percaya bahwa di Al-Quran sudah dijelaskan tentang apa yang ada dalam bumi dan segala isinya. Selain itu juga dijelaskan bahwa di akhirat nanti beberapa hal yang akan terjadi dalam fase kehidupan kita gitu. Jadi begitu sih kira-kira kebenaran Al-Quran yang menurut saya itu ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan sehingga dapat berjumpa dan bertatap muka di Suska TV yang kita cintai ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat insani yang kami muliakan, pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan bahas tentang bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an. Pertama yang harus kita lihat adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Maka ketika posisi kalamullah ini tidak bisa kita pisahkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering dikatakan kalamullah al-munazzil ala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara mutawatir, diturunkan secara berangsur-angsur, kemudian berpahala bacanya. Maka ketika Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia bukanlah buatan tangan Nabi Muhammad, bukanlah hasil daripada karya seorang manusia, tapi dia datang dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur ke Muhammad sesuai dengan kondisi, situasi, dan kejadian yang kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab yang disebut dengan Al-Quran. Karena Al-Quran datang dari Allah SWT dan dia berupa sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mukjizat itu terbagi dua, ada disebut dengan mukjizat hissi, ada mukjizat akli. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang secara zahir, artinya seperti Nabi Musa dilempar tongkatnya menjadi ular, atau Nabi Muhammad ketika para sahabat kekurangan air kemudian keluar air dari jarinya, itu disebut hissi. Tapi mukjizat akli hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah menjaganya. Disinilah Allah SWT dalam firman mengatakan, inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Prinsip Al-Quran ketika melihat kebuktian bahwa dia adalah nyata dari Allah SWT. Pertama, di masa Rasulullah SAW, Allah pernah menentang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab yang tidak beriman pada Al-Quran. Kalau mereka tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, tidak percaya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, silakan kalian membuat Al-Quran itu sendiri, atau 10 ayat, berapa ayat, atau satu surat. Maka terkenalah surah firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa du'u syuhada'akum min duni la in kuntum shadiqin. Ayat ini sudah menantang kepada mereka, kalau mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Rasulullah SAW, buatlah Al-Quran atau semisalnya. Tapi Allah SWT mengatakan, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang bisa mampu untuk menandingi Al-Quran. Tidak ada seorang pun, atau berkumpul kelompok-kelompok. Kalau kita bawa masa sekarang ini, mungkin kelompok daripada profesor, pakar bahasa Arab, berkumpul mereka menciptakan satu surat Al-Quran, tentu mereka tidak mampu. Kenapa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah, lan taf'alu, sekali kalian tidak bisa menyentuh atau meniru Al-Quran tersebut. Maka disinilah pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah SWT. Maka ketika ditantang demikian, kenapa? Karena Al-Quran ada namanya Al-I'jaz Al-Lughawi, yaitu adalah kemujizatan dari bahasanya. Maka bahasa Al-Quran itu tidak bisa tandingi dan tidak bisa dilihat. Bahkan kalau kita lihat kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian ilmu balaghah bahasa Arab, kemudian nahwu saraf, merujuk pada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai inti yang diturunkan Allah SWT, dan dia adalah sebagai kitab suci yang dijaga oleh Allah SWT.
Yang kedua yang harus kita lihat dari bukti kebenaran Al-Quran adalah yang disebut al-i'jaz al-ilm, kemukjizatan ilmu pengetahuan. Kemukjizatan ilmu pengetahuan ini cukup banyak. Coba ketika Allah menjelaskan kepada kita ada sungai bertemu dengan laut yang mereka bertemu tapi tidak menyatu, atau ada juga dua jenis air bertemu tapi mereka tidak menyatu. Ternyata apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dibuktikan ilmu pengetahuan ternyata dijumpai. Kemudian ketika Allah menjelaskan bagaimana Fir'aun, yang Fir'aun tersebut ditahan oleh Allah SWT, jasadnya tidak rusak, kemudian jumpai jasad Fir'aun, dan itu bukti bahwa Al-Quranul Karim datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian coba kita lihat ketika Allah menjelaskan tentang ba'udah yang disebut dengan tentang nyamuk, di mana Allah membuat perumpamaan tentang nyamuk, dan nyamuk itu dikata Allah bahwa nyamuk yang datang kepada kalian itu dengan kata ba'udah. Ba'udah itu adalah nyamuk betina. Maka para peneliti secara ilmu pengetahuan mencoba, kenapa Allah katakan nyamuk betina bukan ba'udun, nyamuk jantan? Ternyata yang menggigit kita adalah nyamuk betina. Sedangkan nyamuk jantan dia tidak suka makan darah, dia adalah makan daripada sari madu, dari sari-sari bunga tersebut. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah SWT, bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika prinsip dasar yang ijazul ilmi ini dan itu berkembang sampai sekarang, sampai persoalan kalender, matahari, bulan, bumi dan sebagainya dan langit, tentu itu akan memperkuatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan keimanan kita kepada Al-Quran, dan dia datang daripada Allah SWT. Yang ketiga, kita lihat daripada kemukjizatan Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Pertama dari bahasanya, dari ilmu pengetahuan. Kita lihat daripada sumbernya. Sumbernya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumber ini tentu harus kita lihat bahwa Al-Quran itu tidak bisa dicontoh. Al-Quran itu tidak bisa dibuat sama dengan yang lain, tapi Al-Quran itu pada hakikatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah jaga Al-Quran, maka sumber daripada ilmu pengetahuan kepada Al-Quran. Ketika sumber ilmu pengetahuan Al-Quran, kemudian Al-Quran bersumber daripada Allah SWT, karena Allah telah menciptakan alam semesta ini, dan kita beriman pada Allah SWT, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan, tentu kembali kepada Al-Quranul Karim dan kembali juga kepada manusia yang diturunkan Allah SWT Al-Quran kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan bukti kebenaran ini, tentu kita akan membawa bagaimana Al-Quran ini dibumikan dalam kehidupan kita. Dia merupakan sebuah risalah samawiyah, tapi risalah samawiyah ini diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membumikannya. Maka membumikannya tentu akan disesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Konteks kehidupan kita ini tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah ini ditetapkan oleh ulama. Maka ketika bukti seperti ini, maka identik daripada Al-Quran adalah kebenaran, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran tersebut. Kemudian Nabi Muhammad yang disifatkan sebagai ummi, yang beliau tidak pernah membaca tulisan-tulisan sebelumnya, maka Rasulullah menerimanya dengan pertama kali wahyu itu adalah Iqra, itu bacalah. Maka kata baca inilah bermakna bahwa Al-Quran adalah bukan buatan Nabi Muhammad, tapi adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Seska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bukti daripada kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemirsa, jawaban-jawaban dari narasumber kita hari ini. Nah, dari sana dapat kita simpulkan sejauh mana pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska tentang topik yang dibahas Insani kali ini. Sampai jumpa dengan saya di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan Insani di channel Suska TV Official. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Sampai jumpa. Tak terasa sudah beberapa menit lamanya Insani menemani Anda dalam menyajikan beragam fakta dan informasi seputar bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Semoga apa yang disajikan Insani pada episode kali ini dapat membawa manfaat dan menambah iman, ketakwaan, serta wawasan kita pastinya.
Tetap saksikan program Insani dan program Suska TV lainnya hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.